eksperimen apa ini yo? Penasaran aku lah. Ini kan pernah diajarkan di BKG. Iya, coba kita lihat di YouTube yuk. Perkembangan iptek di era globalisasi memiliki perkembangan yang sangat cepat dan pesat, sehingga memiliki dampak yang luar biasa bagi seluruh aspek kehidupan, yaitu transportasi, komunikasi, dan juga teknologi. Saat ini teman saya sudah berada di teknologi luar angkasa. Baik, langsung kita tanyakan saja bagaimana kondisi di sana kepada rekan saya, Feni. Selamat siang, terima kasih kepada Stefani. Di sini saya sudah berada di luar angkasa. Dan di sini saya akan mengabarkan tentang satelit yang diluncurkan oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat. Yang pertama itu Uni Soviet. Uni Soviet menjadi negara pertama yang meluncurkan satelit Sputnik yang pertama untuk mengorbitkan bumi selama 14 hari. Dan Uni Soviet juga menjadi negara pertama mengirim manusia ke luar angkasa yang bernama Yuri Gagarin dan menjadi perempuan pertama yang sampai di luar angkasa. Di sini kita berlangsung ke satelit yang diluncurkan oleh Amerika Serikat. Setelah terbentuknya organisasi NASA, NASA meluncurkan satelit yang bernama Explorer pertama ke orbit bumi untuk mencatat radiasi di atmosfer bumi. Dan Amerika Serikat berhasil mengungguli Uni Soviet dengan meluncurkan program Apollo. Program Apollo 11 ini bertujuan untuk mendaratkan manusia pertama ke bulan. Dan pada 16 Juli 1969, astronot Apollo ke-11 berhasil mendarat di bulan dan mengibarkan bendera di Amerika Serikat. Terima kasih, saya kembalikan kepada Stefani. Transportasi darat mengalami perubahan besar ketika kereta api diperkenalkan pada pertengahan abad 19. Penemuan lokomotif uap melahirkan sistem rel sebagai media jalanan kereta. Lokomotif uap pertama dikembangkan oleh Richard Trevithick pada tahun 1804 di South Wales. Adapun yang kedua yaitu transportasi air. Pada awal abad 20, mesin diesel menggantikan mesin bertenaga batu bara. Kapal yang pertama kali menggunakan mesin diesel adalah Vulcanus milik Dutch East India Company pada tahun 1910. Kapal yang bertenaga nuklir pertama kali adalah kapal USS Nautilus pada tahun 1964. Nah, yang ketiga yaitu transportasi udara. Lompatan besar dalam dunia penerbangan terjadi pada tahun 1903 ketika dua bersaudara Orville dan Wilbur Wright dari Amerika Serikat melakukan penerbangan pertama dengan pesawat udara bersayap dua bertenaga mesin Wright Flyer yang mereka ciptakan. Dan yang terakhir yaitu teknologi komunikasi dan informasi. Teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari bagian pengirim dan penerima sehingga pengiriman informasi tersebut akan lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang revolusi teknologi pada abad 21. Pernah kalian berpikir bahwa teknologi semakin maju setiap harinya? Selalu tidak, teknologi ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Pada abad 21 munculnya teknologi nano, teknologi pengetahuan yang mengatur zat, sistem, material yang menghasilkan fungsi yang baru. Nah, dari teknologi nano ini mempunyai manfaat yang banyak yaitu industri, pangan, lingkungan, transportasi, komunikasi, lalu manufaktur. Sekian dari saya, terima kasih. Dari sini saya akan menjelaskan bagian tentang teknologi persenjataan. Selama Perang Dunia Kedua, teknologi persenjataan dimulai dari proyek Manhattan yang dikembangkan oleh Amerika Serikat dan Inggris pada 1942 hingga 1946. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan pesawat terbang, persenjataan konvensional atau senjata yang dikendalikan secara manual. Dan proyek ini juga mengembangkan alat-alat berat untuk kepentingan militer. Proyek ini dipimpin oleh Julius Robert Oppenheimer dan Enrico Fermi yang bermarkas di Oak Ridge, Tennessee, Amerika Serikat. Kemudian proyek ini membangun bom atom yang dibuat di
Alamogordo, New Mexico, Amerika Serikat pada 16 Juli 1945. Dan kemudian bom ini digunakan untuk mengebom kota Hiroshima dan Nagasaki, yang dimana Hiroshima dibom menggunakan bom atom Little Boy dan Nagasaki dibom menggunakan bom atom Fat Man. Kemudian berakhirlah Perang Dunia Kedua dan terbagi dua kekuatan dunia, yaitu Amerika dan Uni Soviet, yang saling berkompetisi di bidang militer. Amerika Serikat berhasil membuat bom hidrogen, begitu juga dengan Uni Soviet. Dan negara-negara yang memiliki bom atom yaitu... Saya akan menjelaskan dampak positif dan negatif dalam perkembangan teknologi di area globalisasi. Yang pertama itu di bidang ekonomi dan industri. Dampak positif itu hasil produksi suatu barang meningkat waktu pengetaan singkat. Yang kedua itu transaksi ekonomi dapat tunai dan kredit atau via transfer. Yang kedua itu dampak negatifnya. Yang pertama, menggunakan tenaga mesin lebih diutamakan menyebabkan pengangguran. Yang kedua itu menumbuhkan sifat yang keempat itu bidang politik. Dampak positifnya munculnya kelas menengah baru. Yang kedua itu proses regenerasi yang keempat itu